Halo Sobat Hariwar Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kelancaran dalam mencari rezeki hari ini. Kita akan menceritakan film kisah nyata berbahasa Hindi dan disutradarai oleh Apur Singh Karki. Pemeran-pemeran film ini antara lain Sholatgi adalah pengacara kampung yang berhati mulia, Guruji adalah pemuka agama, Ramot adalah pengacara pembela Guruji. Suatu malam tahun di kota New Delhi, seorang gadis miskin yang berasal dari kota Jodhpur bernama Nusing mendatangi kantor polisi. Nusing ditemani kedua orang tuanya menemui seorang polwan. Kedua orang tua Nusing melapor bahwa Nusing mendapatkan perlakuan tidak sopan dari salah satu permukaan agama yang terkenal bernama Guruji. Selama ini Nusing bersekolah di sekolah gratis milik Guruji. Sang polwan langsung membawa Nusing ke rumah sakit untuk mendapatkan laporan kesehatan dahulu. Setelah dari rumah sakit mereka kembali ke kantor polisi untuk menulis laporan sembari menangis dan ketakutan. Nusing masih tidak percaya ia mendapatkan perlakuan tidak sopan dari Guruji yang selama ini dianggap sebagai utusan dewa. Kepolisian New Delhi memproses laporan Nusing dengan cepat. Setelah itu kepolisian New Delhi langsung menangkap Guruji. Terlihat Guruji sedang memberikan ceramah di depan para pengikutnya. Para pengikut Guruji berusaha menghadang penangkapan itu. Besok paginya, seorang pengacara berhati mulia bernama Solanki berdoa dengan khusyuk di rumahnya. Sholatgi adalah pria religius yang tinggal di kampung. Sholatgi berstatus sebagai duda anak satu. Selama ini Sholatgi tinggal bersama putranya dan ibundanya. Di sisi lain para pengikut Guruji meninggalkan rumah mereka dan menduduki depan gedung pengadilan. Mereka semua terus berdemo agar Guruji segera dibebaskan, karena mereka yakin tidak bersalah. Persidangan pertama telah dimulai, hakim membacakan tuntutan korban. Guruji maju ke depan dan menyatakan dirinya tidak bersalah. Pengacara pembela Guruji bernama Pramod mengatakan kliennya telah difitnah. Jaksa penuntut bernama Arjun mengajukan penahanan Guruji selama 15 hari untuk pemeriksaan lanjutan. Hakim memberikan izin, lalu Guruji kemudian ditahan selama 15 hari. Para pengikut setia Guruji terus mendesak kepolisian untuk membebaskan Guruji. Putra Guruji menelepon perawat dan mendesak Pramod agar memenangkan kasus ini. Pramod menghimbau putra Guruji agar tidak khawatir karena Pramod yakin ia akan memenangkan kasus ini. Siang hari Arjun mendatangi rumah Nusing, wanita korban pelecehan tadi, dan membicarakan langkah selanjutnya. Setelah itu Arjun kembali pulang. Ketika ayah Nusing hendak menuruni tangga, ayah Nusing tidak sengaja mendengarkan percakapan Arjun yang sedang menelpon di percakapan itu. Ayah Nusing mendengar bahwa Arjun akan mengalah dalam kasus ini karena Arjun akan menerima uang suap sebesar 2 miliar rupiah. Wah, banyak juga itu. Mendengar hal itu, ayah Nusing kecewa berat dan langsung memecat Arjun sebagai jaksa penuntut. Ayah Nusing lalu menemui polisi dan meminta nasihat. Kepolisian merekomendasikan nama Sholatgi kepada ayah Nusing. Kedua orang tua Nusing kemudian mendatangi rumah Sholatgi dan meminta Sholatgi menjadi jaksa penuntut dalam kasus ini. Akhirnya Sholatgi bersedia menjadi jaksa penuntut dan kedua orang tuanya menceritakan tragedi malam itu dengan detail kepada Sholatgi. Dia mendengarkan cerita panjang lebar dengan bahasa India, sembari menulis laporan. Nusing dan kedua orang tuanya mengatakan malam itu Nusing merasakan sakit di perutnya, lalu pihak asrama kemudian memeriksa Nusing. Mereka menduga Nusing terkena ilmu hitam. Lalu pihak asrama menelpon ayah Nusing dan menghimbau ayah Nusing agar membawa Nusing kepada Guruji. Artinya Guruji ini adalah semacam dukun cabul. Tapi naasnya, ayah Nusing patuh dan menurut saja, lalu mereka bertiga atau berempat dengan kameramen juga, kemudian berangkat ke kota Delhi dan menemui Guruji. Setibanya di kediaman Guruji yang besar dan mewah, Guruji memerintahkan kedua orang tua Nusing menunggu di ruang tunggu. Sedangkan Nusing dipersilakan masuk ke dalam kamar. Guruji kemudian menutup dan mengunci pintu kamar. Guruji juga mematikan lampu. Guruji kemudian melakukan perbuatan yang tidak sopan kepada Nusing, lalu saat itu Nusing menangis menceritakan tragedi malam itu. Sholatgi mengatakan kepada Nusing agar tetap kuat dalam menjalani persidangan. Dia lalu memerintahkan Nusing untuk menunggu di ruang tamu kemudian berbicara empat mata dengan kedua orang tua Nusing.
Solatgi mengkritik Ayah Nusing karena membawa Nusing kepada Guruji. Seseorang mengatakan kepada Ayah Nusing agar berhati-hati dalam bertindak karena zaman sekarang ini adalah zaman di mana dokter merusak kesehatan, pengacara merusak keadilan, bank merusak ekonomi, dan pemuka agama merusak moral. Ayah Nusing lalu bertanya kepada Solatgi mengenai tarif Solatgi. Dia menjawab, "Aku tidak meminta bayaran, aku hanya ingin melihat Nusing tersenyum kembali." Beberapa hari kemudian Solatgi dan asistennya bernama Bitu mendatangi pengadilan. Dia adalah pengacara muda yang berhati mulia. Bitu sudah lama bekerja dengan Solatgi. Persidangan selanjutnya telah dimulai. Solatgi mengajukan kasus ini sebagai kasus pokso karena Nusing berumur 17 tahun. Sebuah kasus disebut pokso jika korban berumur kurang dari 18 tahun. Pihak lawan menolak jika kasus ini disebut sebagai kasus pokso, dan mereka terus beradu argumen. Setelah mendengarkan argumen dari Solatgi dan pengacara, hakim menunda akhirnya persidangan. Malam hari dia terus memikirkan kasus ini. Dia berpikir untuk mengumpulkan para saksi dalam kasus ini. Solatgi menelpon Ayah Nusing dan memerintahkan Ayah Nusing untuk menemui kepala sekolah. Kepsek ini bernama Madukar. Di persidangan selanjutnya Madukar akan menunjukkan sertifikat sekolah Nusing yang membuktikan bahwa Nusing masih di bawah umur. Besok pagi Ayah Nusing menemui Madukar bersedia bersaksi di persidangan berikutnya. Kasus ini kemudian berlanjut di Pengadilan Tinggi Pusat Kota karena terus mengalami kekalahan. Dalam beberapa persidangan putra Guruji membayar pengacara senior bernama Ram untuk bergabung dalam tim pembela Guruji. Seolah kita takut melihat Ram karena selama ini Ram dikenal tak terkalahkan. Tapi kita tahu ending film India, pasti lakonnya menang. Hehehe. Tak lama kemudian persidangan dimulai, Ram berdiri dan mengutarakan argumennya. Aturan kepolisian di provinsi menyatakan jika ada kasus seperti ini lapor harus menulis FVR terlebih dahulu baru laporan kesehatan, namun kenyataannya Nusing membuat laporan kesehatan terlebih dahulu baru FVR. Artinya langkah yang dilakukan Using tidak sesuai aturan provinsi. Akhirnya Ram meminta hakim untuk membebaskan Guruji. Ram lalu duduk kembali, seolah lagi berdiri dan mengutarakan argumennya. Kasus ini adalah kasus POKSO, Protection of Children Against Sexual Offences Bill. Karena itu semuanya harus mengikuti aturan, bukan aturan provinsi. Aturan POKSO menyatakan korban harus mengumpulkan laporan kesehatan terlebih dahulu baru FVR, artinya Nusing sudah melakukan SOP sesuai aturan POKSO, lalu duduk kembali. Setelah mendengar argumen dari kedua pihak, hakim menolak pembebasan Guruji. Ram pulang dengan perasaan marah dan malu. Malam hari anak buah Guruji membawa uang ratusan juta rupiah ke hadapan Solatgi. Mereka akan menyuap Solatgi sebesar 10 miliar rupiah jika Solatgi mundur dari kasus ini. Tapi seperti yang kita duga, di depan kamera, Solatgi marah dan mengusir anak buah Guruji. Karena dia sadar bahwa ini adalah film dan uangnya tentu hanya pura-pura. Berbeda di negeri Konoha. Hahaha, jika di negeri Konoha, realita pun rasa seperti film. Beberapa minggu kemudian persidangan dilanjutkan kembali, para saksi maju ke depan dan mengutarakan pernyataannya. Mereka adalah Verval dan Sajian. Verval pernah melihat Guruji memasukkan seorang gadis ke ruangan pribadinya, sedangkan Sajian adalah mantan asisten Guruji yang mendapatkan laporan dari beberapa gadis yang pernah diperkaos Guruji. Ketika beberapa gadis itu ingin melaporkan Guruji, mereka menerima ancaman pembunuhan. Solatgi kagum dengan keberanian Verval dan Sajian. Setelah itu Nusing maju ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Pramod. Pramod bertanya kepada Nusing mengenai tragedi malam itu. Pramod terus menyerang Nusing dengan pertanyaan-pertanyaan berat yang membuat Nusing kesulitan menjawab. Solatgi berdiri dan terus membela Nusing. Karena berlangsung alot, akhirnya hakim kemudian menunda persidangan. Beberapa hari kemudian Bitu mendapatkan laporan bahwa sejak beberapa tahun yang lalu Guruji telah memperkaos belasan gadis, namun mereka semua tidak ada yang berani melapor. Solatgi kemudian memanggil beberapa dari mereka untuk bersaksi di pengadilan. Solatgi juga memanggil salah satu ayah korban bernama Mahes. Namun tiba-tiba ketika melakukan aktivitas seperti biasa,
Mahes yang sedang membeli bahan makanan di toko kelontong tiba-tiba dua orang tak dikenal menyiram air keras kepada Mahes hingga dia mengalami luka-luka. Mirip seperti kasus di Konoha. Berita itu menyebar dengan cepat di surat kabar. Solatgi sangat sedih mendengar berita itu, dia kemudian melanjutkan aktivitasnya, tapi terlihat dari belakang dua orang tak dikenal membuntuti Solatgi dari belakang. Karena kameramennya ketakutan, Solatgi juga ketakutan, dia menelepon polisi dan berusaha kabur dari kejaran dua orang itu. Beruntung para polisi baik hati datang dengan cepat dan berhasil menyelamatkan Solatgi. Kameramennya juga ikut selamat. Di sisi lain seorang bernama Madukar tidak berani bersaksi di pengadilan karena Madukar mendapatkan ancaman pembunuhan. Solatgi kemudian jengkel melihat sikap Madukar. Solatgi terus menguatkan mental para saksi lainnya agar berani bersaksi di pengadilan. Beralih ke scene lain, di rumah Solatgi, dia terus memperdalam kasus ini dan mencari fakta-fakta lainnya. Sedangkan Guruji resah karena belum juga dibebaskan. Beberapa minggu kemudian persidangan dilanjutkan kembali. Pramod menghadirkan kepala sekolah SMP Nusing dahulu dan dia maju ke depan serta mengutarakan pernyataannya. Ternyata dia dapat memalsukan surat pendaftaran masuk SMP Nusing dahulu dengan menulis tanggal lahir Nusing 2 tahun lebih awal. Pramod dapat melakukan hal itu agar kasus ini tidak digolongkan kasus pokso. Dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Babat yang merupakan Kepsek tadi, yang akhirnya membuat Babat keceplosan dan mengaku ia telah memalsukan surat itu. Babat kemudian dipersilahkan duduk kembali. Saksi dari Solatgi bernama Pradip maju ke depan dan mengutarakan argumennya. Pradip mengatakan, "Yang mulia, aku sudah bekerja kepada Guruji selama 15 tahun, Guruji selalu menyuruhku untuk membeli obat herbal guna menaikkan staminanya. Ketika aku mendengar Guruji telah memperkaos belasan gadis, aku mengundurkan diri." Setelah mendengar keterangan para saksi, hakim kemudian menunda persidangan, namun terlihat di luar gedung pengadilan, para pengikut Guruji terus berdemo membela Guruji. Tiba-tiba salah satu pengikut setia Guruji memegang pisau dan menusuk dada Pradip hingga tewas. Melihat kejadian itu, besok pagi salah satu ayah korban yang akan bersaksi di pengadilan ditemukan tewas gantung diri di jembatan dekat pabrik. Solatgi marah mendengar berita itu. Solatgi kemudian beraktivitas seperti biasa, dan dengan ditemani oleh kameramen setianya, Solatgi berhenti sejenak untuk membelikan putranya es krim. Kemudian Solatgi melihat ada dua orang yang sedang memantau dirinya. Solatgi semakin ketakutan karena diteror terus. Beberapa minggu kemudian mereka semua beraktivitas seperti biasa, dan kepolisian Vrindavan ini terus mengawal Solatgi dan Nusing. Kepolisian memberikan penjagaan ekstra untuk Solatgi dan Nusing. Beranjak ke adegan malam hari, Solatgi dan Nusing mengobrol di rooftop rumahnya. Nusing mengutarakan ketakutannya kepada Solatgi. Dia menasihati Nusing dengan mengatakan bahwa Tuhan selalu bersama orang-orang yang pemberani, karena itu jangan pernah merasa takut karena musuh terbesar dalam kehidupan ini adalah rasa takut kita sendiri. Dan tidak punya uang juga membuat kita takut. Mendengar nasihat itu, Nusing lebih berani menghadapi persidangan-persidangan berikutnya. Beberapa minggu kemudian persidangan dilanjutkan kembali. Nusing dipersilakan maju ke depan, lalu Nusing menjelaskan dengan detail apa saja yang dilakukan Guruji malam itu. Pramod lalu memojokkan Nusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif dan sesuai naskah di film, dan seketika itu juga membuat Nusing menangis. Mengatakan kepada hakim bahwa tidak ada saksi dan bukti yang menyatakan Guruji melakukan semua itu. Pramod juga mengatakan Nusing berbohong karena Nusing tidak ingat warna tempat tidur di ruangan itu. Suasana sedang semakin memanas. Berdiri dan melayangkan keberatan Solatgi mengatakan, "Yang mulia, malam itu Guruji mematikan lampu ruangan, wajar saja jika Nusing salah menyebut warna tempat tidur di ruangan itu." Hakim yang menjadi langganan main film itu pun lalu menunda persidangan lagi. Beberapa hari kemudian semua orang beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba dua orang tak dikenal menembak kelapa Verval hingga tewas. Satu persatu para saksi terus dibunuh dan situasi semakin tak terkendali. Seolah semakin ketakutan mendengar berita itu, mereka mulai mengkhawatirkan orang-orang terdekatnya. Solatgi tidak mau mereka terluka, karena itu dengan terpaksa Solatgi memerintahkan Bitu untuk mundur dari tim jaksa penuntut. Solatgi melakukan hal itu karena Solatgi sangat menyayangi Bitu.
Dengan berat hati menerima perintah itu, beberapa bulan kemudian pengacara senior yang dikenal cerdas dan religius bergabung dalam tim pembela Guruji. Venkatesh ini ternyata adalah lawan yang berat, namun Solatgi tidak takut. Persidangan pun dimulai dan Katesh berdiri dan mengajukan pembebasan untuk Guruji. Karena Guruji sudah banyak melakukan kebaikan seperti membangun sekolah gratis, rumah sakit, tempat ibadah, dan lain-lain. Lalu dia berdiri dan melayangkan keberatan. Solatgi mengatakan, "Yang mulia, meskipun Guruji telah melakukan banyak kebaikan, bukan berarti Guruji mendapatkan lisensi untuk memperkaos para gadis." Akhirnya hakim menolak pembebasan Guruji. Venkatesh pulang dengan perasaan marah dan malu. Walaupun sudah menghafal naskah untuk main film. Di suatu tempat, malam hari seolah lagi mengendarai mobilnya dan kembali pulang, Solatgi terus dibuntuti orang-orang tak dikenal. Dia semakin ketakutan, namun Solatgi terus berusaha melawan rasa takut itu. Setibanya di rumah, Solatgi beristirahat tidur. Beberapa bulan kemudian tim pembela Guruji mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk membawa Guruji ke rumah sakit di Amerika Serikat untuk memeriksakan kesehatan Guruji. Karena Guruji mengidap penyakit trigeminal neuralgia. Solatgi tidak percaya Guruji mengidap penyakit itu, karena Solatgi yakin ini semua adalah upaya tim pembela untuk membawa kabur Guruji ke luar negeri dan terhindar dari jeratan hukum. Solatgi melayangkan keberatan mengajukan Guruji untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di India dahulu, untuk memastikan apakah Guruji mengidap penyakit trigeminal neuralgia atau tidak. Karena Solatgi yakin Guruji mengidap penyakit trigeminal neuralgia, hakim memutuskan Guruji melakukan pemeriksaan kesehatan di India terlebih dahulu. Kepolisian mengawal ketat Guruji pergi ke India Institute of Medical Science untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan ternyata Guruji tidak mengidap penyakit itu. Permohonan tim pembela Guruji lagi-lagi ditolak. 5 tahun sudah Solatgi memperjuangkan kasus ini. Dalam waktu dekat persidangan akhir akan digelar. Hakim membacakan putusan akhir kasus Guruji. Malam hari Solatgi resah dan takut karena tidak bisa memenangkan kasus ini. Ibunda Solatgi berusaha menguatkan Solatgi. Ibunda Solatgi mengatakan, "Anakku, selama ini kau sudah berjuang di jalan Tuhan. Tuhan telah menjadikanmu seorang pemberani anakku, seorang pemberani tidak pernah mengeluh, seorang pemberani tidak pernah kehilangan kesabarannya, seorang pemberani akan menghadapi segala kesulitan yang ada, seorang pemberani yakin dirinya akan menang karena Tuhan selalu bersama orang-orang yang pemberani." Dia kemudian menangis di pundak sang ibu dan bercucuran air mata serta air hidung. Kameramennya pun ikutan menangis sambil merekam kejadian itu. Besok pagi adalah Judgment Day, semua orang bersiap-siap. Sebelum berangkat ke pengadilan, Solatgi dan keluarganya berdoa dengan khusyuk di rumah. Terlihat kepolisian memberikan pengamanan ekstra di depan gedung pengadilan. Para pendukung Guruji terus berdatangan di depan gedung pengadilan. Persidangan akhir ini kemudian dimulai. Hakim mempersilahkan perawat untuk mengutarakan closing argumennya. Pramod mengatakan, "Yang mulia, Guruji sudah membangun banyak sekolah gratis, rumah sakit, tempat ibadah, dan lain-lain. Jika Guruji dinyatakan bersalah, maka semua yang telah dibangun Guruji akan ditutup. Masyarakat yang selama ini terbantu dengan semua itu akan menderita." Pramod lalu duduk kembali. Hakim mempersilahkan Solatgi untuk mengutarakan closing argumennya. Solatgi mengatakan, "Yang mulia, selama ini kasus-kasus perlakuan tidak sopan seperti ini mayoritas korbannya adalah wanita. Beberapa dari mereka ada yang menang dan juga kalah di pengadilan, namun di balik kemenangan dan kekalahan itu, penderitaan korban yang sesungguhnya adalah mental dan psikis. Para korban tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan normal seperti sebelumnya. Yang mulia, ada kisah para dewa yang selalu diceritakan pada masa kecil kita. Pada zaman dahulu, ada seorang dewa yang memberikan hukuman berat kepada seorang penjahat bernama Ravan. Seorang pemuka agama bertanya kepada sang dewa, "Mengapa sang dewa memberikan hukuman yang berat kepada Ravan?" Sang dewa menjawab, "Wahai pemuka agama, ada 3 dosa besar yang dilakukan di dunia ini. Pertama, dosa yang dilakukan karena ketidaktahuan, dosa seperti itu bisa dimaafkan. Kedua, dosa yang dilakukan karena kekejaman seperti pembunuhan, perampokan, dan lain-lain, dosa seperti itu juga bisa dimaafkan dengan syarat. Ketiga adalah dosa besar yang tidak bisa dimaafkan, karena dosa ketiga ini memberikan dampak yang besar bagi sosial,
agama, dan kemanusiaan. Dosa besar ini adalah kejahatan yang dilakukan atas nama agama. Setelah menceritakan kisah sang dewa, Solatgi berteriak dan mengajukan hukuman menggantung untuk Guruji. Ruang sidang menjadi hening sesaat. Solatgi lalu duduk kembali. Hakim akan membacakan putusan setelah istirahat makan siang, namun dikarenakan para pendukung Guruji membuat kerusuhan di luar gedung pengadilan, pembacaan keputusan itu dipindah ke dalam penjara. Hakim, Solatgi Pramod, polisi, Guruji, dan lain-lain dikawal ketat kepolisian pergi ke penjara. Di dalam penjara hakim membacakan putusannya. Guruji dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Solatgi dan kepolisian bahagia mendengar putusan itu, sedangkan Guruji menangis terharu karena kontrak main filmnya berakhir, serta menangis juga karena mendengar putusan itu. Terlihat Nusing dan kedua orang tuanya juga menangis di rumahnya karena akan mendapatkan honor main film ini, karena sudah selesai. Solatgi lalu kembali pulang ke rumahnya. Solatgi diarak warga sekitar seperti pahlawan yang kolornya di luar. Semua orang berjoget seperti adegan di film India, dan bernyanyi atas kemenangan Solatgi. Ending yang menjonkan. Adios. Kami HW Movie Cabang India mengucapkan sampai jumpa lagi.